Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Fauzan dan Yusya Armadani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai personal selling. Dan kami juga akan menyajikan skenario personal selling yang efektif menurut kelompok kami. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Kepada Saudara Fauzan, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya pertama, yaitu apa itu personal selling. Apa yang dimaksud dengan personal selling? Itu metode penjualan yang dipersonalisasikan yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Misalnya teknik promosi dalam personal selling. Yang pertama itu menggunakan komunikasi orang ke orang. Maksudnya itu personal selling melibatkan kontak langsung penjual dengan pelanggan. Yang kedua, untuk menjual penawaran. Tujuannya dari personal selling adalah untuk memotivasi dan membujuk pelanggan untuk membeli penawaran yang dimaksudkan dengan menjelaskan rinci atau demonstrasi dari suatu produk. Yang ketiga itu menggunakan strategi penjualan personalisasi. Maksudnya itu strategi ini melibatkan wiraniaga untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Oke, materi selanjutnya itu tujuan personal selling. Yang pertama, tujuan dari personal selling dapat berupa bangun kesadaran merek dan produk. Maksudnya yaitu dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Jadi masyarakat yang menggunakan brand atau merek tersebut dapat menyadari kesadaran merek sehingga mereka lebih kenal terhadap suatu merek yang dipasarkan. Karena itu meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasikan dan memujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang selanjutnya membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi dua arah orang ke orang. Tujuan personal selling selanjutnya yaitu mendukung pelanggan barang yang kompleks, teknis atau berharga tinggi. Yang kelima itu merangsang permintaan penawaran. Yang keenam itu memperkuat merek dan membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya itu karakteristik personal selling. Ada beberapa karakteristik dalam personal selling. Yang pertama yaitu kontak manusia. Maksud dari kontak manusia ini dapat berupa melibatkan interaksi orang ke orang, di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan menjalankan strategi penjualan yang dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan si pelanggan. Selanjutnya itu pengembangan hubungan. Apa yang dimaksud dengan pengembangan hubungan? Itu penjualan pribadi melibatkan pengembangan hubungan antara penjual dan pembeli, di mana kepercayaan dibangun dan calon pembeli dapat mengandalkan penjual. Yang ketiga itu aliran informasi dua arah. Tidak seperti pemasaran massal, penjualan pribadi dicirikan oleh aliran informasi dua arah. Yang selanjutnya itu komunikasi cepat. Komunikasi cepat berarti penjualan pribadi melibatkan interaksi ke orang ke orang, aliran komunikasi sangat cepat. Yang selanjutnya fleksibilitas. Maksudnya adalah melibatkan staf penjualan untuk menyesuaikan promosi penjualan sesuai dengan kepribadian dan persyaratan calon audiens, menjadikan alat penjualan ini fleksibel. Yang selanjutnya kepuasan. Proses penjualan pribadi mengharuskan penjual untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memenuhi hal yang sama dengan menawarkan pelanggan kesempatan untuk membeli sesuatu yang dia tawarkan. Yang selanjutnya persuasi. Penjualan pribadi bukan hanya untuk memberitahu calon pelanggan tentang penawaran perusahaan. Yang materi selanjutnya pentingnya personal selling. Betapa pentingnya personal selling dapat diartikan sebagai alat penjualan penting dalam menjual penawaran yang kompleks dan teknis yang memerlukan kontak manusia, personalisasi, persuasi, dan komunikasi cepat. Personal selling dalam suatu perusahaan itu bisa dikatakan sangat penting karena dalam personal selling orang yang melakukan iklan secara langsung kepada masyarakat atau secara B2B akan memperoleh respon yang baik
oleh masyarakat dan dapat menjual barang yang dijual cepat kepada pelanggan sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya, jenis personal selling. Ada 3 jenis personal selling. Yang pertama itu order takers. Apa yang dimaksud dengan order takers? Order takers adalah pengambil pesanan, penerima permintaan dan pernyataan dari pelanggan. Secara sederhananya, pelanggan mendekati staf penjualan ini, mereka biasanya memegang posisi seperti asisten penjualan, eceran atau telemarketer. Dan fokus utamanya adalah untuk menemukan kebutuhan pelanggan dan menunjukkan ke inventaris yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang jenis personal selling yang kedua itu order gatherers. Apa ini maksud dengan order gatherers? Order gatherers dapat diartikan bahwa menjangkau prospek baru dan membujuk mereka para konsumen untuk melakukan pembelian langsung suatu barang yang ditawarkan. Yang ketiga itu order creators. Yang dimaksud dengan order creators yaitu tidak menutup kesepakatan tetapi membujuk pelanggan untuk mempromosikan penawaran bisnis yang kita tawarkan. Materi selanjutnya itu contoh personal selling. Ada banyak contoh personal selling yang bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya seperti yang pertama itu toko eceran. Toko eceran ini biasa disebut dengan toko retail seperti dapat berupa Alfamart, Alfamidi, IKEA, dan lain-lain. Memperkerjakan staf penjualan yang membantu pelanggan memilih produk terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Contoh personal selling yang kedua itu penjualan door to door. Yang dimaksud dengan penjualan door to door dapat berupa beberapa bisnis B2C yaitu seperti Gillette dan B2B seperti Paytm. Memperkerjakan staf penjualan yang mengunjungi setiap rumah dalam masyarakat dan kantor calon pelanggan untuk mengedukasi mereka tentang penawaran perusahaan dan membujuk mereka untuk dapat membeli atau memakai produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu penjangkauan B2B. Yang dimaksud dengan penjangkauan B2B dapat berupa seringkali menjangkau calon klien secara online atau offline dan menggunakan komunikasi orang-orang untuk menutup penjualan atau supaya konsumen memakai atau membeli suatu produk yang ditawarkan. Selanjutnya, kelebihan personal selling. Kelebihan dari personal selling dapat berupa yang pertama, menyampaikan lebih banyak informasi. Personal selling yang pertama ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita mengadakan personal selling pada setiap masyarakat, kita bisa lebih banyak menyampaikan informasi produk atau informasi lainnya yang ingin kita sampaikan kepada pelanggan, sehingga informasi tersebut bisa membuat pelanggan yang lebih percaya dan lebih mengerti tentang apa saja kegunaan, apa saja informasi yang dapat diterima oleh pelanggan, sehingga pelanggan terbujuk dan bisa membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua itu menciptakan lebih banyak pengaruh. Maksudnya itu ketika kita melakukan marketing secara selain personal selling, maka kita akan sulit untuk mempengaruhi pelanggan dalam memakai atau membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga itu mendukung komunikasi dua arah. Personal selling ini sangat mendukung komunikasi dua arah, yaitu komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung, sehingga kemungkinan terjadinya transaksi akan semakin mudah. Yang kelebihan personal selling yang terakhir dapat berupa meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dengan cara berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dalam masyarakat, sehingga para marketers atau marketing pada bidangnya dapat mempererat hubungannya dengan pelanggan, sehingga pelanggan akan lebih percaya terhadap marketer tersebut dan kemungkinan besar transaksi akan terjadi. Oke, materi selanjutnya itu kekurangan personal selling. Ada 4 kekurangan dari personal selling. Yang pertama itu mahal. Yang dimaksud dengan kenapa disebut personal selling itu mahal, karena
Dengan menggunakan personal selling secara substansional lebih mahal daripada bentuk alat penjualan lainnya karena tenaga penjual hanya dapat mendekati beberapa prospek dalam jangka waktu tertentu. Makanya personal selling ini biasa disebut sebagai marketing yang mahal. Selanjutnya itu tenaga kerja ekstensif. Maksudnya yaitu personal selling memerlukan banyak upaya dari sisi staff, penjualan, dan mungkin perlu banyak waktu serta sumber daya untuk mengubah prospek menjadi pelanggan akhir. Ya, kenapa disebut kekurangan? Karena dalam personal selling kita harus mengirim staf-staf dalam suatu perusahaan kepada masyarakat banyak untuk mempengaruhi masyarakat supaya terjadi transaksi dalam pembelian produk. Itu membutuhkan banyak staf sehingga memerlukan sumber daya manusia yang banyak pula. Selanjutnya, mendukung komunikasi dua arah. Maksud dari kekurangan personal selling mendukung komunikasi dua arah dapat berupa tidak seperti alat promosi lainnya seperti periklanan atau hubungan masyarakat, penjualan pribadi, kemungkinan pelanggan untuk berkomunikasi dengan bisnis dan menghilangkan keraguan mereka sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya yang terakhir yaitu jangkauan terbatas. Jangkauan terbatas penjualan pribadi bertahan lama. Karena personal selling adalah alat promosi one by one, jangkauannya terbatas dibandingkan dengan alat lainnya seperti periklan atau hubungan masyarakat. Itulah beberapa kekurangan dari personal selling. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai proses personal selling. Nah, proses personal selling ini melibatkan bisnis untuk mempekerjakan staf pekerja yang terampil untuk mendekati prospek, memahami poin kesulitan mereka, dan memuaskan kebutuhan mereka dengan membuat mereka membeli atau mencoba penawaran bisnis. Nah, staf penjualan ini nantinya akan menerima pelatihan khusus untuk mengembangkan kemampuan penjualan yang tepat, memiliki interaksi yang bermanfaat dengan calon pelanggan, mendapatkan kepercayaan, membangun hubungan, dan akhirnya melakukan penjualan. Terdapat beberapa langkah dalam untuk proses personal selling itu sendiri ya. Proses personal selling jika yang dilakukan secara langsung. Yang pertama, prospecting. Langkah pertama ini melibatkan tenaga penjual untuk menghasilkan prospek, yaitu pelanggan sasaran, target pelanggannya, termasuk dalam segmen pasar yang menjadi target bisnis. Berikutnya adalah prospek yang memenuhi syarat. Setelah prospek ditemukan, penjual mengklasifikasikannya sebagai prospek yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Prospek ini nanti akan diketahui apakah ini cocok untuk digunakan untuk atau membeli penawaran. Ini dilakukan dengan memfilter klien atau calon pelanggan yang mampu membeli produk, membutuhkan produk dan ingin segera melakukan pembelian. Yang berikutnya, pra-pendekatan. Ini mencakup semua yang dilakukan staf penjualan sebelum menjangkau calon pelanggan. Ini melibatkan penelitian terhadap prospek dan menggunakan data ini untuk mempersiapkan dan merencanakan promosi penjualan. Yang berikutnya, pendekatan. Ini adalah pertama kalinya perwakilan penjualan mendekati klien dan melakukan percakapan empat mata. Penjual menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari lanjut lebih tentang kebutuhan pelanggan dan memahami poin kesulitan mereka untuk membuat strategi tentang cara menyajikan penawaran bisnis kepada mereka. Yang berikutnya, presentasi penjualan. Penjualan menggunakan informasi yang dikumpulkan selama fase pendekatan dan memperbaikinya untuk membuat presentasi penjualan yang bersifat pribadi bagi klien. Presentasi ini biasanya dilakukan secara tatap muka atau orang ke orang di mana perwakilan penjualan mendemonstrasikan cara kerja penawaran dan bagaimana hal itu dapat memenuhi poin kesulitan pelanggan. Yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Setelah presentasi penjualan selesai, pelanggan biasanya mengajukan pertanyaan, keraguan, dan kekhawatiran. Fase ini melibatkan perwakilan penjualan untuk menangani masalah tersebut dan memenangkan kepercayaan si pelanggan dengan menjawab pertanyaan dan mengarahkannya dengan cara yang benar. Yang berikutnya adalah penjualan. Setelah prospek mengetahui produk atau layanan secara jelas, pelanggan beralih ke pembelian penawaran. Penjual membantu klien dengan setiap langkah untuk menutup kesepakatan. Dan yang terakhir, menindaklanjuti. Setelah penjualan, penjual memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan pembeliannya dan untuk melakukan itu, penjual melakukan tindak lanjut secara berkala dengan klien. Baik, selanjutnya.
Nah, berikutnya adalah skenario dari kegiatan personal selling. Nah, skenario ini kami susun dalam rangka untuk bagaimana cara mendapatkan personal selling efektif menurut kelompok kami. Nah, skenario ini kami lakukan dengan cara jika penjualan itu terjadi secara online dan personal selling itu dilakukan secara menggunakan media tertentu, berarti tidak menggunakan tidak tatap muka secara langsung. Nah, skenario yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama, penjual merumuskan produk yang akan dipasarkan dan menentukan strategi dan target dari penjualannya. Seperti pada penjualan pada umumnya, tentunya harus ada produk, target pasar, calon pelanggan, dan nanti tentu juga ada media atau platform apa yang akan digunakan. Nah, yang kedua adalah selanjutnya penjual memasarkan produk yang akan diiklankan di platform media sosial seperti Facebook Marketplace. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan untuk melakukan pemasaran secara online, dan salah satunya adalah menggunakan Facebook Marketplace. Yang ketiga, nah setelah dilakukan pemasaran produk ya, jika nanti ketika ada pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka pembeli itu biasanya akan menghubungi penjual lewat platform yang sudah disediakan. Jadi nanti ketika penjual memasarkan produknya, nanti juga akan ada tempat untuk menghubungi penjual itu sekaligus untuk menyelesaikan transaksi. Yang keempat, selanjutnya pembeli mempresentasikan produk yang ditawarkannya, penjual mempresentasikan produk yang ditawarkannya kepada pembeli. Nah, ketika pembeli itu menghubungi penjual untuk dalam rangka untuk menanyakan informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Nah, disinilah penjual nanti akan mempresentasikan mengenai produk yang dijualkannya dalam rangka untuk meyakinkan pembeli agar membeli produknya. Yang kelima, nah selanjutnya adalah jika pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka akan dilakukan kesepakatan akhir dengan pembeli dan menyelesaikan transaksi penjualan. Nah, dalam hal ini, ketika penjual mempresentasikan produk, dan nanti pembeli itu nanti akan memiliki keraguan atau memiliki pertanyaan yang terkait dengan produk yang akan dibelinya. Nah, dalam hal itu penjual nanti akan membantu calon pembeli dengan bagaimana akan produk itu dan menggunakannya dengan cara yang tepat agar pembeli itu merasa yakin untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, kemudian ketika pembeli sudah tertarik, maka nanti akan dilakukan kesepakatan akhir dengan pembeli seperti penawaran harga dan pengiriman barang dan hal-hal lainnya untuk menyelesaikan transaksi penjualan. Nah, yang terakhir, setelah pembeli puas dengan produk yang dibutuhkannya, penjual menindaklanjuti secara berkala dengan pembeli terkait dengan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh pembeli. Nah, dalam hal ini, ketika produk nantinya sudah dikirim dan pembeli sudah menerima produknya, dan pembeli sudah mencek produk itu dan merasa puas dengan produk yang dibutuhkannya, maka selanjutnya adalah penjual nanti juga perlu untuk melakukan pengecekan secara berkala dengan pembeli untuk memastikan agar produk itu baik-baik saja. Misalnya untuk berjaga-jaga jika misalnya nanti produk yang ditawarkan itu mengalami kerusakan dan mengalami gejala yang tidak diinginkan lainnya, makanya nanti penjual perlu melakukan pengecekan secara berkala dengan pembeli. Nah, dan pembeli itu nanti juga akan melakukan menghubungi penjual kembali jika ada terdapat masalah pada produk yang sudah dibelinya. Baik, selanjutnya. Baik, begitulah dari skenario kami, dan beginilah kesimpulan yang dapat kami tarik dari presentasi ini. Yang pertama, mengenai personal selling, pada intinya penjualan pribadi adalah salah satu teknik penjualan tradisional dan tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Teknik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan teknik penjualan lainnya. Setiap teknik penjualan tentu memiliki karakteristik tersendiri, dan dalam satu bisnis tentu memiliki teknik penjualan yang berbeda jika dibandingkan dengan bisnis lain. Apapun teknik penjualan yang digunakan, jangan lupa untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada sistem pembukuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang faktual dan sesuai. Intinya, dalam kegiatan penjualan apapun, sangat penting untuk membuat laporannya agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana laba dan rugi dari kegiatan usaha tersebut. Baik, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.